wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu petani yang telah hadir di pagi hari ini dan di tempat ini dan telah menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat ini untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pada hari ini. Pada hari ini saya akan membahas atau membawakan materi tentang pembuatan pupuk organik cair atau biasa dikenal dengan MOL atau mikroorganisme lokal. Nah, pembuatan MOL ini kita akan menggunakan bahan dasar yaitu dari bonggol pisang yang mudah didapatkan, dicari, dan bisa dikatakan ada di mana-mana di suatu desa. Karena di suatu desa itu identik dengan tanaman pisang. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Aswar Ahmad, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, asal kampus yaitu Polbangtan, Yogyakarta Magelang, jurusan pertanian. Baik, kita lanjut ke materi tentang penjelasan apa sih pupuk organik cair atau MOL. Baik, kita lanjut ke materinya. Pupuk organik cair adalah pupuk yang berperan dalam meningkatkan aktivitas biologi, kimia, maupun fisik tanah, sehingga tanah menjadi subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi masih banyak petani yang tidak menggunakan pupuk organik cair ini. Mengapa? Karena petani masih ketergantungan dengan penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu mengandung unsur hara yang banyak atau bisa dikatakan lebih instan lah daripada penggunaan pupuk organik. Tetapi jika kita terus menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan maupun tanaman yang kita budidayakan. Nah, seperti contohnya dapat menyebabkan tanah menjadi cepat mengeras. Tanah tidak dapat menyimpan air secara cepat atau tidak dapat menyimpan air. Nah, selanjutnya tanah tersebut dapat menjadi masam dan pada akhirnya menurunkan produktivitas tanaman atau hasil panen para bapak ibu petani. Nah, pupuk organik ini dibagi menjadi dua bentuk. Nah, ada dalam bentuk padat dan ada dalam bentuk cair. Nah, contoh pupuk organik dalam bentuk padat itu seperti kompos dan pupuk kotoran ternak atau biasa dikenal dengan pupuk kandang. Nah, sedangkan contoh dari pupuk organik dalam bentuk cair, nah seperti yaitu mikroorganisme lokal atau MOL yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, mengapa saya memilih untuk membahas pupuk organik cair? Karena pupuk organik cair memiliki kelebihan daripada pupuk organik padat. Karena kelebihannya yaitu pupuk organik lebih mudah diserap oleh tanaman karena tidak perlu menunggu proses pelapukan atau fermentasi di dalam tanah. Nah, seperti itu. Pupuk organik merupakan larutan hasil dari sisa-sisa tanaman atau sisa kotoran hewan maupun manusia yang kandungan unsurnya lebih dari satu unsur hara. Pada umumnya, pupuk organik, walau kita sesering mungkin menggunakannya atau digunakan secara terus-menerus, tidak akan merusak tanah maupun tanaman yang kita budidayakan. Karena apa? Karena di dalam pupuk organik tidak mengandung bahan-bahan kimia yang dapat merusak tanah maupun tanaman. Pupuk organik cair ini dapat dibuat dari beberapa jenis seperti sisa-sisa sayuran, sayuran basi, sayuran layu, atau sayuran yang sudah dibuang atau tidak digunakan. Bisa juga dari sisa-sisa buah, bisa juga dari seperti contohnya yang lebih rinci seperti kulit apel, kulit jeruk. Nah, pupuk organik cair ini juga mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya, satu, mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun sehingga kemampuan fotosintesis tanaman dan penangkapan nitrogen dari udara.
Kedua, dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan lebih kuat. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan. Yang keempat, merangsang pertumbuhan cabang produksi. Yang kelima, meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah. Dan yang terakhir, kurangi gugurnya daun, bunga, dan bakal buah yang akan berbuah. Nah, seperti itu. Pada saat ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat pupuk organik atau mikroorganisme lokal atau MOL dari berbahan dasar bonggol pisang. Oke, kita masuk dalam cara membuat pupuk organik atau MOL mikroorganisme lokal dari bonggol pisang. Nah, yang pertama yang disiapkan alat dan bahan. Alat yang pertama itu alat pemotong. Alat pemotong ini digunakan untuk memotong bonggol pisang menjadi beberapa bagian kecil sampai mengecil. Yang kedua, alat yang disiapkan yaitu drum. Alat ini digunakan untuk menyimpan bonggol pisang atau campuran dari beberapa bahan yang akan diaduk secara merata di dalam tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bahan. Bahan yang disiapkan yang pertama bonggol pisang 10 kg, yang kedua air kelapa 10 liter, yang ketiga air cucian beras 10 liter, yang keempat kita menyiapkan EM4 setengah liter, yang kelima kita menggunakan gula pasir atau baiknya kita menggunakan gula merah setengah kilo. Nah, oke, proses pembuatan MOL dari bonggol pisang yang pertama yaitu mengambil semua bonggol pisang yang sudah dikumpulkan, kemudian diparut sampai kecil atau bisa juga dipotong-potong sampai kecil. Nah, setelah diparut atau dipotong bonggol pisangnya, kemudian dicampurkan dengan bahan lainnya yang sudah disiapkan seperti air cucian beras, M4, dan gula merah atau gula pasir di dalam drum agar muat semuanya. Setelah dimasukkan semuanya ke dalam drum, campurkan semuanya secara merata, kemudian diaduk-aduk. Selanjutnya dalam pembuatan MOL ini jangan terlalu penuh mengisinya dalam wadah atau drum. Setidaknya diberikan ruangan hampa untuk udara nantinya. Selanjutnya kemudian tutup drum dengan rapat. Nah, tiap harinya dilakukan pengadukan sesekali sampai merata. Setelah 15 hari, MOL siap untuk diaplikasikan atau digunakan di lahan atau tanaman yang akan digunakan. Oke, setelah saya menjelaskan bagaimana cara membuat pupuk organik cair yaitu mikroorganisme lokal dengan berbahan dasar bonggol pisang. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana penggunaannya atau pengaplikasiannya di lapangan dan juga di tanaman. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri itu dibagi menjadi dua teknik. Nah, teknik pertama itu dengan teknik dikocor dan teknik kedua ini dengan teknik disemprot. Nah, untuk dosis teknik dikocor itu menggunakan 15 liter air bersih dengan campuran 1 liter MOL. Nah, sedangkan untuk teknik disemprot itu menggunakan 15 liter air dengan setengah liter yang dicampurkan dengan setengah liter MOL. Nah, seperti itu dosis dari penggunaan dan pengaplikasiannya di lapangan atau tanaman. Nah, baik, sampai di sini saja acara kegiatan penyuluhan pada hari ini. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara kegiatan penyuluhan pada hari ini. Semoga kedepannya Bapak dan Ibu petani diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Apabila saya ada salah kata atau omongan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.